Pertama, keberanian Andri Yunus ini itu memberikan bukti bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki keberanian untuk memikirkan negeri ini, memikirkan masa depan, lebih daripada memikirkan keselamatan dirinya. Andri ini termasuk orang-orang pertama dan juga aktivis-aktivis yang lain yang mendeteksi tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu aktif menyuarakan usaha untuk mencegah kemunduran demokrasi. Andri dan teman-teman aktivis adalah bukti keberanian itu. Jadi kita semua tentu marah, kita semua tentu ingin ada segera langkah-langkah hukum untuk menangkap pelakunya. Tapi juga kemarahan itu tidak boleh membabi buta. Tapi juga jangan kemudian jadi takut karena peristiwa ini. Kemarahan ini harus disalurkan secara terstruktur, secara rapi, sehingga dia menjadi daya tekan untuk bisa ada penyelidikan sampai tuntas. Dan kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya, dan ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan saya rasa itu yang menjadi harapan saya dan kita semua. Andri kan termasuk dari anggota tim pencari fakta demo rusuh Agustus. Apakah Ibu ada dugaan? Saya tidak mau berspekulasi soal itu. Tapi menurut saya lakukan penyelidikan sampai tuntas. Tapi ini kira-kira ada hubungannya dengan kasus yang sedang dikawal? Saya tidak mau spekulasi. Karena ini kayaknya bukan kriminal murni biasa ya. Malam. Oh iya, Ilegal, tidak jelas. Masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini, itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andri vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan, dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Bukan, ini bukan ancaman, mesti ditiadakan. Itulah sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur, bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andri. Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andri. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai. Supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga. Kalau sampai ini tidak terbukti, tidak terungkap, maka muncul pertanyaan, apakah ini ada negara di dalamnya atau tidak? Apa negara sengaja membiarkan? Karena secara proses investigasi, seperti dijelaskan Pak Novel tadi, sesuatu yang bisa diungkap dan harusnya cepat. Mas, tapi berkaca dari kekerasan atau aktivis itu kan sering terjadi dalam tahun terakhir di Jawa Barat dan masih banyak yang belum terungkap juga. Ini artinya seperti apa gitu? Apakah ini memang... Kita berharap ini pemerintahan baru akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di pemerintahan baru ini kami percaya Pak Prabowo akan bisa memberikan perintah. Karena begitu diperintahkan dari paling tinggi, pasti ke bawah bisa jalan tuh. Harusnya terungkap. Begitu ada perintah, pasti jalan. Bisa dijelaskan tadi di atas bagaimana? Tadi kami berjumpa dengan
ibu dan ayahnya dan membesarkan hatinya. Tentu mereka dalam situasi yang terpukul atas peristiwa yang dialami oleh putranya. Ini kan dua bersaudara, tadi adiknya dari situ juga, dan kami sampaikan bahwa simpati dari masyarakat sangat luas. Nah, itu juga yang mereka rasakan. Mereka merasakan dukungan masyarakat, perhatian masyarakat, dan rekan-rekan kontras yang membuat orang tua Andri itu merasa nyaman berada di sini. Karena dukungan dari teman-teman kontras yang luar biasa, tadi mereka sampaikan membuat mereka merasa di dalam situasi yang berat ini terasa diringankan. Tapi dia tidak sadar berarti. Sadar memang. Cuman memang tidak bisa jumpa karena memang tidak bisa ketemu siapapun juga. Jadi keluarga pun saat ini sesudah operasi belum bisa ketemu. Belum boleh. Karena beliau pernah mengalami udah seperti ini tidak boleh ada interaksi apapun. Kalau sedang begini tidak boleh ada interaksi karena potensi infeksinya tinggi. Tapi menulis surat juga makanya. Menulis surat juga itu Ya? menulis surat juga tadi itu. Surat yang dituliskan. Oh ya, itu pesan. Itu pesan aja untuk dibacakan kepada Andri nanti di dalam. Karena tidak bisa. Oke?